101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat pagi Smart Listeners. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga Anda juga tetap semangat ya untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda di awal pekan ini. Nah, Smart Listener, disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Ciptaker ini mempunyai dampak yang kompleks di berbagai sektor ya. Termasuk salah satunya adalah perseroan terbatas yang masuk dalam salah satu klaster di dalam Undang-Undang Ciptaker yang mengalami perubahan dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Nah, salah satunya perubahan yang paling menyoroti perhatian adalah adanya perseorangan ataupun perseroan perseorangan. Nah, di mana perseroan perorangan ini diatur dalam pasal 109(2) Undang-Undang Ciptaker dan dipertegas kembali dalam pasal 135A 1 Undang-Undang Ciptaker. Dan pagi hari ini Smart Listeners, dalam acara dialog interaktif bersama UMKM tentunya bersama Radio Smart FM yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Sulsel. Nah, kita akan mengupas ya bagaimana informasi penting bagi UMKM untuk menyusun strategi pendirian perusahaan dan pengembangan usaha khususnya perseroan perorangan ya. Dan untuk pagi hari ini Smart Listeners, kita akan membahasnya kurang lebih 1 jam ke depan. Saya sudah bersama dengan tamu spesial saya untuk pagi hari ini. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah ada Bapak Puguh Wiono SH, Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mirsa, selamat pagi Smart Listener, dan selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, cuman tadi sedikit macet di jalanan bersamaan dengan murid baru. Jadi sempat beberapa kali ketemu dengan SD, jadi dengan ibu-ibu yang mengantar, jadi agak terlambat. Tapi alhamdulillah lancar semua. Iya, alhamdulillah ya, juga bisa hadir di studio untuk pagi hari ini ya. Dan untuk pagi hari ini sedianya kita juga menghadirkan Dr. Ana Haja Sukarniati Kondolil MM, PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel. Dan untuk pagi ini diwakili oleh Bapak Zainuddin, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Zainuddin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah kita hari pagi ini kita masih diberi nikmat berupa kesempatan dan kesehatan. Saya kira itu untuk para pemirsa atau pendengar Radio Smart FM. Saya kira itu. Ya, dan terima kasih sekali lagi ya untuk Bapak Puguh ya, saya panggilnya Pak Puguh, dan juga Bapak Zainuddin sudah hadir di studio. Iya, saya panggilnya Mbak Mirza juga. biar Mbak. Mbak Mirza dan Mirza ya. Mirza. Terserah ya Pak ya. Baik, dan untuk pagi hari ini kita informasikan lagi, kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi untuk Anda juga nih yang mau bertanya untuk pagi hari ini ya, topik kita untuk pagi hari ini talk show bersama Kemenkumham, peran Dinas Koperasi dalam mendorong usaha mikro menuju Badan Hukum Perseroan Perorangan ya. Tentunya kami siapkan juga live chat ya untuk Anda yang ingin bertanya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, yang pertama saya langsung saja nih ke Pak Puguh dulu nih. Pak Puguh, untuk dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, ini dari beberapa ataupun adanya Undang-Undang Ciptaker ini setelah diciptakan ya, dibentuk ya, ini kan ada sedikit perubahan ya. Nah, mungkin dari Pak Puguh sendiri bisa memberikan sedikit gambaran Pak, apa sebenarnya perseroan perorangan ini dan bagaimana Bapak melihat konsep dari perseroan perorangan ini, Pak Puguh, silakan. Iya, makasih Mbak Mirza. Pak Judin, saya duluan Pak ini. Karena saya ditanya duluan jadi ya. Dulu ya. Silakan jadi, Pak. Sebetulnya konsep perseroan perorangan ini yang bukan apa namanya, bukan jenis badan hukum yang baru ya di sini. Sebetulnya konsep ini sudah lama di beberapa negara yang lain. Seperti misalnya di tetangga kita di Vietnam ada, di Singapura juga ada, cuma namanya beda-beda. Misalnya di di Inggris
ada trade sendiri, ada privat enterprise, ada sendiri. Jadi namanya ini sebetulnya hanya sekedar apa namanya istilah saja namanya yang berbeda. Nah, konsepnya bagaimana di sini? Sebetulnya konsepnya pemerintah mengeluarkan perseroan perorangan ini di dalam Undang-Undang Ciptaker ini sebetulnya untuk melindungi kepentingan daripada pelaku usaha. Nah, bagaimana caranya? Itu caranya adalah memisahkan harta kekayaan daripada harta pelaku usaha, pemilik dengan harta perusahaan sendiri. Jadi misalnya seperti kita lihat di sekarang ini di pelaku-pelaku usaha itu kan misalnya warung. Saya misalnya warung itu pemilik warung dengan perusahaan itu jadi satu. Itu tidak bisa. Jadi kalau saya makan ya itu kan punya saya makan sendiri. Jadi di perseroan perorangan nggak bisa. Kalau kamu makan, kamu harus bayar, harus bayar. Itu diatur sampai segitunya, Pak? Enggak, nanti kan ada laporan keuangan. Jadi ada pemisahan. Ini ada pertanggungjawaban juga berbeda nanti. Jadi pertanggungjawabannya juga nanti kalau kita punya hutang, ya hutang perusahaan tersendiri, hutang pribadi sendiri. Jangan sampai nanti kita belanja pakai uang pribadi. Kalau kita belanja ya pakai uang perusahaan. Jadi ada laporan keuangan. Jadi jelas ada keluar masuk. Misalnya kita modalnya 10 juta. Sekian ya itu untuk kita belanjakan, untuk kita putar. Jadi kelihatan nanti itu berapa modalnya, berapa untungnya itu kelihatan. Tapi kalau campur sendiri, kita makan di situ, kita belanja di situ, kita bayar utang pribadi. Nah, ini yang sekarang terjadi. Tapi dengan adanya perseroan perorangan ini kita lindungi. Pertanggungjawaban kita hanya khusus sebatas pada berapa modal kita. Jadi itu konsepnya daripada perseroan perorangan, kenapa itu muncul hanya untuk melindungi daripada pelaku usaha itu sendiri. Jadi jelas sekali pemerintah itu mengangkat untuk profesional sekali untuk bidang usaha itu. Jadi seperti itu, Mbak. Ya, jadi itu ada batasan gitu ya, Pak ya. Kalau biasanya kalau kita memiliki usaha itu kan itu dicampur gitu kan. Nggak tahu nih untuk pribadi kah atau memang untuk untuk larinya kalau seumpamanya aktivitasnya seperti itu kan itu bisa rugi juga gitu kan ke depannya. Itu kekurangan daripada bidang usaha kita. Kita campur aduk itu mana pribadi, mana usaha, ya udah hantam saja. Tapi kita nggak, ya disitulah tidak keprofesionalan kita. Jadi kalau kita rugi ya kita rugi. Jadi itu nanti akan perbedaan daripada perseroan perorangan ini dengan bentuk yang lain, misalnya CV, bidang-bidang usaha yang lain, itu yang membedakan itu nanti. Oke, Pak, untuk hakikatnya nih perseroan ini kan badan hukum yang didirikan atas dasar perjanjian. Nah, untuk di mana perjanjian ini pasti mengikat lebih dari satu orang ya. Itu kemudian bagaimana, Pak? Perseroan perorangan ini yang didirikan hanya satu orang saja. Itu gimana, Pak? Ya. Kemarin saya kebetulan ngisi juga kegiatan seperti ini, sosialisasi itu di UNAS. Waduh, saya banyak sekali pertanyaan tentang soal ini. Pak, namanya perseroan itu kan perjanjian antara kedua belah pihak. Namanya perjanjian kedua belah pihak itu pasti ada dua orang. Nah, bagaimana dengan perseroan perorangan kan hanya satu orang? Ya, kita kan mengenal ya, itu biasanya ada perseroan terbatas ya, kayak itu kan lebih dari 2 orang gitu kan. Iya, betul sekali. Jadi definisinya sesuai dengan Undang-Undang PT ya 40/2007 itu memang seperti itu. Perseroan terbatas adalah yang biasa disebut perseroan adalah seperti itu, kerjasama antara 2 orang atau lebih yang dalam sebuah perjanjian. Nah, itu dalam Undang-Undang Ciptaker definisi itu sudah berubah. Jadi tetap Undang-Undang Ciptaker yang baru definisi perseroan itu tetap sama seperti itu, ditambah dengan atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang yang memenuhi UMK. Syaratnya adalah usaha kecil mikro. Jadi ditambah lagi. Jadi sekarang kalau ditanya perseroan itu ada 2 definisi, atau yang pertama tadi perseroan terbatas sama, yang pertama kemudian atau perseroan perorangan. Jadi kalau memang teman-teman masih bingung ya wajar, karena memang ini barang baru, jadi definisinya itu yang berubah. Jadi ada tambahan lagi ataunya itu yang teman-teman banyak masyarakat yang belum tahu. Sehingga ada 2 di sini, perseroan itu ada perseroan terbatas kan, perseroan perorangan. Ya itu karena diatur dalam undang-undangnya baru, Undang-Undang Ciptaker. Itu, Mbak. Oke, jadi untuk Undang-Undang Ciptaker yang baru ini itu lebih memfokuskan perseroan perorangan ini ya, Pak ya.
perseroan perorangan dan juga usaha kecil menengah ya. Usaha mikro kecil. Usaha ya, mikro kan ada kecil, ya. UMKM nanti bagiannya. Usaha mikro Pak kecil, Zainuddin ya. UMKM, ini ya UMK saja, sama mikro sama kecil saja, menengahnya belum. Oh ya, jadi usaha mikro Menengahnya kecil beda. ya. Iya. Oke. Nanti akan mungkin di bagiannya Pak Zainuddin mana yang mikro, mana yang kecil itu mungkin nanti bagian dari Bapak yang di Oke, koperasi. kemudian Pak, kalau kita mengenal dulunya ya dengan PT, dengan perseroan perorangan dan CV, nah ini untuk perbedaannya sendiri bagaimana Pak? Nah, seperti tadi saya sampaikan tadi kan, kalau PT itu hampir mirip-mirip dengan perseroan perorangan ya karena badan hukum. Jadi memang ada pemisahan harta kekayaan. Jadi memang itu perbedaannya dengan badan usaha seperti CV. Kalau CV memang nggak ada pemisahan, ya punyamu ya punyaku. Jadi kalau CV utangmu ya utangku. Nah, masalahnya sekarang kalau kita suami istri kalau punya utang, kalau punya CV ya kalau suaminya nggak bisa ya istrinya terseret juga untuk mengembalikan utangnya si suami. Tapi kalau untuk badan hukum PT dan PP perseorangan itu tidak, hanya sebatas berapa modalnya yang dikeluarkan. Karena jelas terpisah itu. Kalau kamu yuk kasih keluar modal 100 juta ya pertanggungjawabannya sampai di 100 juta saja di situ. Jadi kamu belanja juga sama seperti itu. Itu perbedaannya yang mencolok, yang pokok. Kemudian untuk PT tadi didirikan oleh 2 orang. Ini perseorangan, namanya juga perseorangan, cukup didirikan oleh 1 orang saja. Kalau CV juga harus 2 orang karena yang satu itu kalau kita dirikan CV juga 2 orang. Tapi ini PP cukup 1 orang saja. Oh begitu Sudah ya bisa. Pak? Iya. Itu bisa ya? Nggak perlu. Yang kedua kan akte. Kita kan perlu ada akte notaris ya, akte pendirian. Kalau ini nggak perlu akte. Terus apa dong kelebihannya Pak kalau untuk perseroan perorangan ini? Wah, kalau kelebihannya banyak. Yang Kelebihannya apa aja Pak? kalau kita promosinya kalau sekarang saat ini Pak, jumlah yang terdaftar per Maret ini seluruh Indonesia ada 4.040 sekian lah. Dan paling besar itu 40 ribu. Yang paling banyak Jawa Barat sekitar 5.000. Di Sulsel Paling ya. sedikit Papua baru 40. Nah, bagaimana dengan Sulsel? Iya, Sulsel gimana nanti Pak? bagiannya. Sulsel berapa? Sulsel baru 429. Jadi masih lumayan jauh lah. Nah, padahal keuntungannya banyak sekali kalau smart listener semua ya. Jadi keuntungan kita bahwa PP ini sangat banyak sekali. Jadi pertama kemudahan untuk mendirikan. Jadi kalau kita mendirikan PT atau mendirikan CV itu harus ada akte. Kita cukup enggak. Kita cukup mendaftarkan saja. Nanti kita coba ada aplikasi langsung mendaftarkan, bayar 50.000 PNBP, kita sudah mempunyai perusahaan perorangan atau PT gitu perorangan. ya? Kemudian yang kedua nama kita, nama perorangan ini nggak bisa ditiru oleh orang lain. Jadi kalau memang kita daftar namanya misalnya Anugrah Pratama, kita masukkan di situ, kita klik, ternyata sudah ada, kita pasti ditolak. Oh gitu ya Pak? Iya, jadi kita punya haknya sendiri, namanya kita. Jadi berarti harus nyari brand yang lain lagi. Ya, nanti gitu kita muncul, di situ wah sudah dipakai, sudah digunakan, kita cari lagi yang lain. Jadi kalau misalnya nama saya, misalnya Pak Puguh. Nah, nama Puguh itu kalau sudah ada ya selesai kita. Nah, jadi kita namanya kita satu itu. Kemudian ada juga untuk kemudahan berusaha. Kita nanti ke arahnya lebih mudah kalau kita pembiayaan ke bank itu nanti akan dipermudah karena kita mempunyai legalitasnya. Gitu ya. Arahnya kita dari pemerintah itu untuk usaha ini kita bisa mengekspor keluar. Jadi kalau kita punya perusahaan-perusahaan yang nggak ada legalitasnya, nanti mungkin bagiannya dari Dinas Koperasi bagaimana legalitas ini penting sekali bagaimana kita untuk mengembangkan usaha kita. Itu yang lebih penting. Kemudian ada lagi modalnya kan juga nggak terlalu, kalau ini nggak ada syarat minimalnya, nggak ada. Oh nggak ada Kalau syarat PT harus ada minimalnya. sekian. Tapi kalau ini ya namanya perorangan terserah kita juga kan. Gitu ya Pak. Ya, jadi seperti itu banyak sekali. Nanti lebih mudah lagi. Nanti kita akan sambung dengan contoh-contoh seperti contoh-contohnya itu. ya. Iya. Oke, baik, kita break dulu atau saya langsung aja nih ke Pak Zainuddin. Baik, Pak Zainuddin untuk ini ya terkait perseroan perorangan ya. Ini saya harus membiasakan diri nih untuk penyebutan perseroan perseorangan. Biasanya kan kalau kita kenal ya perseroan terbatas ya, kemudian ada CV, dan sekarang ini perseroan perorangan ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Puguh ya. Jadi untuk hari ini kita masih berbincang ya Smart Listeners terkait peran Dinas Koperasi dalam mendorong usaha mikro dan kecil menuju badan hukum perseroan perorangan ya. Baik, saya ke Pak Zainuddin nih. Pak Zainuddin mungkin bisa sedikit gambaran Pak untuk keberadaan
salah satu ruang lingkup dari perseroan perorangan ini kan UKM ya Pak ya? UKM ya? UMK, maaf UMK ya, usaha mikro kecil ya. Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran Pak untuk gambaran keberadaan UMK saat ini khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih Ibu Mirsa atau Mbak Mirsa. Karena lidah saya tidak terbiasa dengan panggil Mbak, jadi saya bilang Ibu saja karena mulut saya itu terbiasa dengan Ibu aja ya. Baik. Selamat pagi para pemirsa Smart FM. Jadi terkait dengan, kalau kami di Dinas Koperasi itu istilahkan UMKM. Apa itu UMKM? Adalah usaha mikro, kecil, menengah. Saya mulai dari total data di tempat kami, UMKM di Sulawesi Selatan itu kurang lebih 1,5 juta. Dari 1,5 juta itu dibagi-bagi per usaha mikro kurang lebih 90%, kecil di bawah 10%, dan menengah itu juga di bawah 5%. Memang banyak kesadaran para UMKM kita ini untuk melegalitas usahanya belum ada. Secara de facto mereka itu punya usaha, tetapi secara yuridis tidak punya usaha. Dan memang kan tidak hanya diwajibkan bahwa setiap orang yang punya usaha seharusnya mendaftarkan usahanya atau paling tidak punya nomor induk berusaha. Tetapi faktanya banyak orang punya usaha tetapi tidak punya legalitas. Apakah itu perlu dilarang? Juga tidak. Karena kenapa? Itu tidak ada aturan yang melarang. Contoh kecil, saya kasih contoh usaha mikro yang penjual bakso. Bolehkah kita melarang mereka buka usaha? Walaupun tidak ada, kan tidak boleh. Cuma peran pemerintah untuk mendorong apa yang disampaikan tadi Pak Putu, itu memang harusnya setiap orang yang berusaha di Indonesia harus punya legalitas usaha. Kira-kira kalau dianalogikan sederhana sama dengan orang yang baru lahir, harusnya sudah punya nomor induk kependudukan. Ya. Makanya Dinas Koperasi sangat mendorong teman-teman UMKM yang belum punya legalitas usaha untuk segera mendaftarkan legalitas usahanya itu. Yang paling sederhana itu dalam bentuk nomor induk berusaha saja, dan itu sangat gampang sekali. Itu disingkat dengan NIB ya? NIB ya. Tidak perlu kita keluar dari rumah, kita sudah bisa dapatkan NIB itu hanya dengan melalui smartphone kita. Ya, cuma memang masih banyak di antara teman-teman UMKM itu belum mengetahui apa sih manfaat kalau saya punya apa yang disampaikan tadi Pak Putu, legalitas usaha. Sebetulnya di Undang-Undang Cipta Kerja itu turunannya, kalau di kami ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Itu banyak sekali hal yang diberikan kepada UMKM, baik perlindungan, baik kemudahan. Cuma memang ini yang perlu selalu disosialisasikan kepada UMKM. Kemudian kenapa peningkatan UMKM ini 3 tahun terakhir sangat meningkat, mulai dari 2019, 2020, 2021, itu karena adanya pandemi juga. Itu membuat orang banyak yang beralih menjadi seorang entrepreneur. Karena kenapa? Untuk menjaga perutnya ke sana. Betul. Iya, karena kenapa? 2020 di masa pandemi 2019 ya mulai. Ya, 2020 dan 2020. 2020 dan 2021 itu kan hampir seluruh perusahaan besar mem-PHK-kan karyawannya. Sehingga untuk bertahan hidup mereka paling tidak harus membuka usaha. Alhamdulillah 3 tahun terakhir ini yang saya bilang, mulai 2019 kita punya data kurang lebih 900.000, masuk di 2020 itu menjadi 1,2, terakhir 2021 menjadi 1,5. 1,5. Iya, peningkatannya itu sangat signifikan. Karena itu tadi mau lari kemana mereka kalau tidak punya usaha? Akhirnya di tahun 2022 ini setelah pandemi mulai berkurang, banyak orang yang sudah tidak mau lagi masuk kerja karena dia bilang ternyata lebih enak menjadi seorang entrepreneur. Jadi bos sendiri gitu. Iya, jadi bos sendiri. Cuma memang itu tadi kami punya peran itu untuk mendorong mereka untuk melegalitas usahanya, karena tanpa legalitas usaha mereka tidak akan mendapatkan
semacam kemudahan. Contoh yang disampaikan manfaat yang sangat luar biasa. Contoh untuk mengakses kur di lembaga pembiayaan itu diperlukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian untuk kemasan, baik pun label sertifikat merek itu kan. Kami sekarang ini sudah bekerja sama dengan Kementerian Hukum. Hampir semua produk yang kami bina itu kami dorong untuk difasilitasi merek, dan alhamdulillah teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM juga sangat membantu kami sehingga ini target tahun ini kita ada 300 yang yang mau dilegalkan dalam bentuk merek. Dan betul yang disampaikan tadi Pak Putu bahwa kalau sudah ada orang yang pakai jangan mau coba-coba daftar karena ditolak Ada kasus ini yang lucu Pak Putu. Ada kemarin itu yang kami fasilitasi untuk daftar merek, yaitu salah satu donat di Pinrang. Itu mereka gunakan merek itu sejak tahun 90-an, tetapi dia tidak pernah daftarkan. Terus ada pesaingnya yang melihat ini peluang sehingga dia duluan mendaftarkan. Wah, justru kami yang dimarahi sama perusahaan, dia bilang saya kan duluan pakai. Iya, secara de facto Bapak yang duluan menggunakan itu. Nah, kalau secara legalitasnya Bapak Ibu terlambat mendaftarkan. Makanya jadi begitu Pak. Jadi kalau kasus segitu seperti apa Pak? Iya, harus diganti dong. Makanya sarannya dari Kementerian Hukum cari yang merek baru. Biarpun dia yang pertama. Dia yang pertama karena itu terlambat akan terlambat. makanya itu yang kita sering sampaikan ke teman-teman. Kalau punya produk bagus dan itu menjanjikan, daftar secepatnya. Iya, terkait perseroan. Sebetulnya begini. Usaha mikro itu kalau berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021 itu kan ada tingkatan-tingkatan. Yang dimaksud usaha mikro itu kan yang punya modal atau aset 0 sampai 1 miliar. 0 sampai 1 miliar. Kemudian untuk volume usaha itu 0 sampai 2 miliar. Kemudian untuk usaha kecil itu 1 sampai 2 miliar. 2 miliar. Itu modalnya. Terus omsetnya itu 2 sampai 5 miliar dan seterusnya begitu. Jadi memang yang kami bina sekarang ini memang lebih banyak ke UMKM karena yang paling besar sebetulnya itu ada di usaha mikro. Ini yang banyak yang tidak punya legalitas usaha karena kenapa? Biasanya usaha-usaha mikro itu cepat melakukan perubahan usaha. Hari ini kira-kira dia jual jalan kote, besok dia jual yang lain lagi. Nah, sehingga mereka masih ragu untuk mendaftarkan. Kemudian sekarang ini ada lagi peluang pasar yang sangat menjanjikan. Apa itu? Karena berdasarkan peraturan presiden, saya cuma lupa nomornya, itu kan setiap lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah harus menyiapkan 40% anggarannya untuk pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah. Contoh begini, jadi kita dorong UMKM ini untuk masuk menjadi penyedia barang dan jasa. Jadi ada kesempatan ini bagi UMKM untuk lebih mengembangkan pasarnya karena Presiden sudah memerintahkan untuk seluruh lembaga baik pemerintah maupun pusat itu untuk menyiapkan anggaran pembiayaan untuk membelanjakan dananya kepada produk UMKM. Kira-kira seperti itu. Jadi bermitra gitu ya Pak ya? Iya. Bermitra. Perusahaan-perusahaan yang ada saat ini ataupun lembaga ataupun pemerintah itu dari anggaran yang disiapkan itu juga bisa bermitra ya dengan UKM ini ya Pak? Iya, jadi kalau dulu itu UMKM tidak menjadi penyedia barang dan jasa, sekarang UMKM bisa menjadi penyedia barang dan jasa di pengadaan pemerintah. Ya, tapi kalaupun itu bisa bermitra ya dengan perusahaan swasta ataupun pemerintah, kembali lagi Pak ada persyaratannya ya, harus legal kan? Harus legal. Harus ada berbadan hukum gitu ya Pak ya. Saya melihat begini, kenapa teman-teman UMKM ini masih cenderung tidak mau mengurus untuk berbadan hukum. Menjadi kendala. Iya, kendala utama sebetulnya mungkin dia melihat seperti ini. Karena setiap kali mereka mendirikan berbadan hukum itu kan sudah harus ada NPWP-nya lagi ke depannya. Mereka sangat menghindari itu. Padahal di tempat kami selalu kami mengajari melakukan pendidikan dan pelatihan terkait apa yang disampaikan Pak Putu tadi, bagaimana memisahkan uang rumah dengan uang usaha. Ya, makanya memang harus dikelola secara profesional ya. Karena
terkadang UMK khususnya usaha mikro kita itu belum mampu membedakan yang mana sih uang rumah, yang mana untuk uang usaha. Itu disatukan, Pak. Disatukan, masih satu tempat. Padahal harusnya tidak seperti itu. Akhir bulan jadinya bingung. Jangankan akhir bulan, sore hari pada saat mereka mau tutup usaha, mereka tidak tahu di mana tadi ini penjualan. Karena itu tadi anaknya mau pergi sekolah diambil di situ, suaminya mau beli rokok juga diambil di situ. Mau beli bensin. Yes, ya, jadi seperti itu mereka. Apalagi UMK ini khususnya usaha mikro kita tidak melakukan pencatatan. Ya, Tidak pernah melakukan itu pencatatan. yang terpenting adanya pencatatan. Iya, ya. betul sekali. Saya kira itu seperti itu. Baik, kita masih lanjut lagi ya. Kita break dulu untuk sesaat. Baik Pak Zainuddin dan juga Pak Puguh, kita break dulu untuk sesaat ya. Dan sekali lagi nih, Smart Listeners, untuk Anda yang ingin berbincang, bertanya ya untuk kami pagi hari ini, silakan. Kami masih menantikan Anda. Tentunya di live chat kami ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih talk show bersama Kemenkumham dengan topik kita peran Dinas Koperasi dalam mendorong usaha mikro dan kecil menuju Badan Hukum Perseroan Perorangan ya. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Puguh tadi mengenai bagaimana perseroan perorangan ini, dan untuk perseroan perorangan ini itu termasuk ya mengatur terkait keberadaan ataupun legalitas dari UKM, usaha mikro kecil ya. UMK ya. Mikro kecil. Usaha mikro kecil ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Dari Pak Zainuddin saya mohon izin dulu, saya kembali ke Pak Puguh ya. Pak Puguh, tentu ada beberapa kelebihan ya. Kalau yang sebelumnya kan kita mendengar ya perseroan terbatas, kemudian CV, kemudian dengan adanya revisi dari Undang-Undang Ciptaker ini, itu kita mengenal adanya perseroan perorangan ini. Nah mungkin dari Pak Puguh juga bisa memberikan sedikit gambaran ya untuk contoh-contoh nih perseroan perorangan yang ada, itu seperti apa sih Pak? Iya, terima kasih Mbak Mirsa. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Zainuddin, itu ada usaha mikro dan kecil. Nah mikro tadi disampaikan itu modal usahanya 0 sampai 1 M. Jadi contohnya juga kira-kira yang modalnya sekitar itu 0 sampai 1 M, tidak termasuk tanah dan bangunan. Jadi cuman modal usaha tok itu 1 M, kemudian oplah itu perputaran omsetnya itu sampai dengan 2 M. Jadi pokoknya kalau usaha kecil, usaha mikro itu ya tadi 1 M, kemudian oplahnya 2 M. Contohnya misalnya kayak penjual bakso tadi, kayak yang sekarang apalagi usaha banyak. Laundry juga masuk ya Pak ya? Ya? Usaha laundry Laundry yang ya? sekarang paling menjamur itu laundry. Tapi sekarang laundry juga banyak loh Pak omsetnya. Itu kalau dia bisa masuk di hotel, itu tender di hotel, wah itu lumayan loh. Sekarang hotel-hotel tuh nggak ada yang mau mencuci sendiri. Iya benar. Ya mereka langsung arahkan ke usaha mikro tadi. Jadi sekarang banyak tetangga-tetangga saya salon yang kecantikan juga kelola, yang yang kelola seperti itu. Salon itu kecantikan mereka, juga termasuk gitu ya. Ya sekarang kita tinggal lihat saja oplahnya itu berapa. Jadi perputaran usahanya itu kalau nggak sampai 2 M ya contohnya seperti itu udah masuk. Salon kecantikan, bengkel itu masuk juga. Nah sekarang bagaimana dengan jasa? Ya. Banyak sekali Pak usaha jasa. Sebetulnya sama saja usaha jasa dengan usaha perdagangan itu sama saja. Mereka bagian daripada sebuah usaha itu masuk dalam perseroan perorangan. Misalnya kayak tadi gunting rambut, salon kecantikan, itu kan jasa. Cleaning service, jasa. Itu juga masuk juga semua di perseroan perorangan sepanjang memenuhi kriteria daripada UKM tadi, UMK tadi. Kalau mikro sekian, pokoknya sampai 1 M. Kemudian kalau oplahnya 2 M. Itu jelas, jadi gampang sekali kita lihat lagi nanti. Nah itu sekalian tadi lebih jelas lagi, untuk percampuran itu mereka yang kesulitan itu untuk laporan keuangan. Nah kami sampaikan juga ke Smart Listener sama Mbak Mirsa juga, kita di perseroan perorangan itu ada kewajiban untuk melaporkan keuangan. Nah ini mungkin yang agak berat. Jadi di sini kalau kita sudah mendirikan Klik dan mendapatkan legalitas sebagai sebuah badan hukum perseroan perorangan, kita setiap 6 bulan sekali harus membuat laporan keuangan. Itu diwajibkan ya Pak? Wajib. Dan itu di aplikasi. Nanti ada aplikasinya, mereka harus isi modal sekian. Jadi setiap bulan pemasukan berapa, pengeluaran berapa, laba berapa. Jadi ketahuan sekali.
Itu nggak terlalu rumit-rumit kayak di akuntansi. Akuntansi itu namanya usaha mikro, yang penting jelas keluar masuk berapa. Jadi sampai nanti yang di luar itu kayak tadi diambil untuk ini. Kebanyakan begitu kalau perorangan ya ambil saja. Nanti selesai uangnya kemana tadi ini. Tapi kalau ada catatan itu nggak bisa berkutik mereka. Ketahuan nanti 1 bulan itu uangnya kemana. Pinjamannya kemana saja. Orang kalau dipinjam rokok dipinjam sama orang, tulis saja dipinjam sama si A sekian. Sudah kan jelas uangnya itu jelas, nggak lari kemana-mana. Itu yang penting. Oke, jadi ada pencatatan ya. Iya, ini harus laporan keuangan. Adanya laporan keuangan yang sederhana aja ya Pak. Yang sederhana sudah ada belangkonya, sudah disiapkan dari format di aplikasi itu sudah ada. Jadi tinggal ngisi saja debit berapa, kredit berapa, keterangannya apa semua sudah ada semua. Nah, sekarang yang timbul permasalahan, bagaimana kalau tidak melaporkan? Itu kita kena denda. Oh, ada dendanya Pak? Maksudnya denda apa? Kalau 5 tahun berturut-turut tidak ada, itu akan disuspend, maksudnya dibekukan itu perorangan. Okay. Jadi nggak bisa beroperasi lagi karena 5 tahun. Ya, jadi ini persyaratan untuk melaporkan laporan keuangan ya per 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Ini dilaporkan sebelum mendaftarkan atau sesudah didaftarkan Pak? Sesudah mendaftarkan. Jadi begitu kita mendaftarkan hari ini, jadi ada kewajiban untuk 6 bulan berikutnya untuk harus melaporkan, ada. Kembali melaporkan. Iya, harus melaporkan untuk bagaimana perkembangan daripada usaha ini. Jadi ada lagi. Karena itu nanti kalau begitu ketahuan oplahnya itu lebih daripada 5M, dia sudah nggak boleh lagi sebagai perseroan perorangan lagi. Dia harus berubah menjadi perseroan terbatas. Jadi ada ketentuannya, itu kekurangannya daripada perorangan tadi itu harus ada batasnya, minimal oplahnya itu di bawah 5M. Kalau 5M, nah ini sudah harus bubar ini, harus diganti lagi dengan perusahaan terbatas. Oke. Nah kalau gitu Pak, bagaimana dong untuk persyaratannya, cara pendaftaran dan pendirian perseroan perorangan ini Pak? Nah kalau untuk pendaftaran ini agak panjang dan kali lebar ini, seharusnya kalau ini menyebut mudah-mudahan smart listener lebih jelas lagi, karena ini harusnya pakai visual. Jadi ada kita visual karena gitu ya? Iya secara singkat aja Pak, singkat aja. Jadi saya sudah bawakan slide untuk membawakan aplikasi. Itu sebetulnya lebih jelas lagi. Jadi yang pertama itu harus untuk mendirikan PP itu, untuk mendaftarkan harus ada aplikasi perseroan perorangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal AHU. Jadi kita sudah ada aplikasinya sendiri, jadi tinggal masuk saja. Yang pertama adalah terus terang harus punya laptop yang ada jaringan internet dulu karena ini semua ada aplikasinya. Jadi kita buka ptp.ahu.go.id. Jadi sebetulnya kalau ada itu kan kita langsung praktek di situ. Ada aplikasi ptp.ahu.go.id. Jadi sebelum mengajukan permohonan pendaftaran itu kita harus melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Ya, jadi jangan kita langsung masuk, pasti ditanyakan lagi apakah Anda sudah masuk atau belum. Jadi kita aktifkan akun dulu. Jadi begitu kita masuk ke ptp.ahu.go.id, itu kita ada disuruh masukkan nick. Itu yang paling penting. Karena nick nanti akan menjadikan username password. Itulah ya. Karena apa? Persyaratan PP itu adalah WNI. Jadi kalau orang nggak punya KTP, nggak punya nick, nggak akan bisa masuk. Itu nicknya yang paling penting. Nanti kalau nggak punya nick, ya nggak punya KTP, lebih susah lagi. Kemudian isikan NPWP Anda. Itu NPWP untuk NPWP pribadi. Jadi kalau itu harus punya. Kemudian nama, email aktif. Ya begitu kita daftarkan itu, klik daftar, nanti akan muncul di email kita itu aktivasi. Jadi ada username-nya apa, passwordnya udah dikasih. Jadi itu dulu yang penting. Kalau kita belum punya itu agak susah juga. Kalau kita sudah terdaftar di dapat balasan dari email itu, nah itu kita baru bisa mendaftarkan masuk lagi ke berikutnya lagi. Nah kemudian kalau kita sudah mendapatkan email aktif, apalagi yang harus kita lakukan? Kita buka lagi berikutnya lagi. Begitu kita buka tadi ptp.go.id tadi, itu udah ada masuk, silakan masukkan nick dan password. Nah kalau sudah itu baru masuk, kita baru dapat aplikasi daripada pendirian ini lagi, pendirian perseroan perorangan lagi. Tinggal ikuti saja. Begitu kita klik lagi itu, silakan masukkan, ikuti saja semua. Nah begitu kita masukkan pendirian perseroan perorangan, yang ditanyakan pertama kali dari sistem apa? Silakan masukkan kode voucher. Apa itu kode voucher? Itu sebetulnya PNBP kita. Jadi kita harus itu. Apakah kalau Anda belum punya voucher,
Nah, kita beli dulu di situ, ada kliknya, klik, nah, langsung silakan masuk. Kita pilih pendirian perorangan itu 50.000. Jadi kalau salah klik ya ada harganya beda lagi. Kita dirikan saja itu klik, oke, kita bayar, kita masukkan nomornya. Sama dengan pembayaran di bank saja kayak begitu. Jadi biayanya cuma 50.000 itu saja. Oh gitu ya. Jadi kita masukkan voucher itu, klik, baru kita bisa masuk ke dalam. Dan di menu lagi di navigasi itu nanti kita akan muncul. Silahkan masukkan nama, kemudian nama perseroan perorangan tanpa ada PT. Nah, itu bedanya dengan yang di PT-PT yang umum. Nggak ada namanya PT-nya. Misalnya tadi kayak PT Anugrah, nggak ada PT-nya, Anugrah. Begitu kita klik, sudah digunakan tadi kayak tadi. Ya, dari situ kita harus pilih lagi. Kita minimal punya tiga Kayak ini pilihan. agak susah gitu ya Pak ya, untuk brandnya itu ya. Kalau semuanya kita sudah memasukkan terus ditolak, brandnya kita harus cari nama yang lain. Ada dulu triknya ya. lagi. Misalnya kayak tadi kan Anugrah Pratama sudah ada. Kita kasih lagi Anugrah Pratama Makassar. Nah, Oh, nggak ditambahin ada lagi. Kecuali kalau orang Makassar sudah punya, nah selesai kita. Jadi kita punya trik lagi. Kalau misalnya orang Jawa sudah pakai Anugrah itu kan nggak ada. Tapi Berarti mereka harus ada nama cadangan gitu ya. Ya, kayak nama kita lah, kayak Pugu Wiono. Kalau mereka Oke. sudah pakai kayak Pugu Wiono, deng siapa kan? Nah, kalau deng itu kan jelas lagi nggak. Jadi kita tinggal ikuti terus klik isi semua. Nah, terakhir itu ada 2 yang harus kita download, itu namanya surat pernyataan dan sertifikat. Jadi yang kita dapatkan nanti selesai semua aplikasi itu kita isi, itu ada surat pernyataan dan bukti. Sertifikat pendaftaran penerbangan. Itu kita ya udah kita download, itulah bukti bahwa kita sudah terdaftar. Sebetulnya gampang sekali. Pokoknya kita punya internet, punya email aktif, udah gampang sekali. Sebetulnya kalau ini ada ada bisa kita lihatkan, bisa aplikasi. Itu langsung gitu masuk ya? aplikasi langsung. Tapi kan Ini langsung bisa mudah-mudahan praktek gitu ya, semua Pak ya? semua listener bisa sampaikan. Atau mungkin nanti ada acara juga dari Dinas Koperasi bisa kita untuk masukkan bimbingan teknis gitu Pak. Iya. Lebih masuk Sosialisasinya harus lebih masif gitu ya. lagi. Kita sama dengan semua TFM lagi. Oke. Begitu, Mbak. Ya, itu ya untuk panduan terbatas ya dari Pak Pugu. Baik, dari Pak Zainuddin, ada yang dijelaskan Pak, ini terkait bagaimana nih untuk mendaftarkan usaha kita ya. Sekali lagi, Pak Zainuddin. Baik, Mbak Ibu Mirsa. Jadi yang sekali lagi saya sampaikan begini, bahwa kenapa UMKM tidak mau melegalitas, usaha mikro, khususnya usaha mikro tidak mau melegal, bukan mereka tidak mau sebetulnya, karena belum mengetahui apa sih manfaat yang dia dapat. Padahal di peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 itu ada 5 manfaat utama sebetulnya yang bisa dia dapatkan. Yang pertama itu UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Yang kedua, memudahkan dalam mengembangkan usaha. Yang ketiga, memudahkan pemasaran usaha. Yang keempat, akses pembiayaan lebih mudah. Yang kelima, memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Yang dimaksud di sini UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum itu apalagi kalau dia menetap di suatu tempat. Kalau mereka sudah punya legalitas usaha kan tidak semena-mena pemerintah juga langsung membongkar kalau ada hal-hal yang tidak sesuai. Kemudian memudahkan dalam mengembangkan usaha, pastilah mereka akan lebih safe dalam hal mengembangkan usahanya kalau punya legalitas. Kemudian membantu memudahkan pemasaran, ini yang lebih penting sebetulnya. Banyak UMKM usaha mikro kita yang saya tanya, kenapa kita tidak legal usaha? Nana bilang, biar di sini laku Ji. Kan seperti itu. Iya, jadi sering saya sampaikan, betul produk ibu itu laku kalau di sini, tetapi untuk masuk ke pasar modern atau retail modern itu tidak mungkin. Artinya pasarnya saja itu hanya satu. Tetapi kalau punya legalitas usaha retail modern itu sudah bisa menerimanya. Karena kenapa? Konsumen sekarang sudah pintar. Akan melihat. Konsumen sekarang pintar Pak. Iya, dari sampai produk halalnya kemudian apa saja
Kalau konsumen dulu di zaman saya masih umur 20-an, konsumen kita datang belanja itu kan melihat harga dulu. Sekarang tidak lagi, melihat dulu legalitas produk itu. Ya, karena maukah kita beli murah tetapi besok expire? Ya kan tidak mungkin lah, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi kelima hal ini sebetulnya yang selalu kita sampaikan ke UMKM, bahwa kalau Bapak Ibu punya legalitas usaha, itu akan aman dalam hal berusaha. Kita tidak akan diburu-buru. Tapi itu tadi, karena prosesnya juga dalam hal apalagi yang disampaikan Pak Putu tadi, mereka masih kurang dalam hal menghitung berapa sih, bagaimana memisahkan itu tadi. Modal uang rumah, dan saya selalu istilahkan uang rumah dengan uang usaha. Iya, ya. itu banyak sekali khususnya usaha mikro ya. Ya itu saya kira. Jadi itu agak susah dipisahkan gitu Pak. Mereka mengatakan susah, tetapi kalau kami itu kan sederhana sekali Itu sebetulnya. harus disiplin ya, intinya harus disiplin. Iya, apalagi sekarang Bapak bilang itu ada denda, akan dipinalti kalau tidak melaporkan. Itu juga menjadi momok bagi usaha mikro kecil nanti. Iya. Lebih bagus saya tidak usah daftar karena saya akan dipinalti. Tetapi kan mereka tidak akan dapat fasilitas pemerintah lebih besar lagi kalau tidak punya legalitas usaha. Iya. Kira-kira kita berdagang tapi tidak tenanglah seperti itu. Sama dengan halal. Itu wajib loh. Itu untuk produk halal gimana Pak? Ya, semua produk yang beredar di Indonesia itu wajib untuk mendapatkan sertifikasi halal dari BPJP. Tapi kan faktanya tidak juga. Coba penjual bakso, coba kita lihat. Banyak kan yang tidak punya sertifikat halal. Iya. Padahal kami di Dinas Koperasi itu memberi insentif. Mereka gratis, kami yang membayarkan. Oh, kami begitu Pak. Itu difasilitasi juga Pak. Untuk sama dengan juga merek. Seperti apa itu Pak untuk mendapatkan Iya, produk jadi halal? untuk mendapatkan Fasilitasinya gimana Pak? gampang sekali. Dari pemerintah gimana Pak? Jadi tidak ada susahnya untuk mendapatkan. Saya sudah tertarik ini mau daftarkan. Iya, sertifikat halal. Halalnya ini. Iya, jangan bilang-bilang dong Pak. Iya. Jadi hanya teman-teman UMK itu hanya ikut bimbingan teknis. Apa isi dalam bimbingan teknis itu disampaikan bahwa untuk menyiapkan dokumen-dokumen pendukung yang sangat sederhana sebetulnya dokumen pendukungnya. Apa-apa aja itu Pak? Seperti nomor induk berusaha itu harus jadi NIB ya. Jadi sebetulnya kami secara pelan-pelan menggiring UMK ini untuk mendaftarkan dalam bentuk EINB, karena kalau sudah ada EINB-nya kan gampang mereka melakukan pendaftaran menjadi perseroan. Itu tadi karena kenapa EINB itu kan berdasar nomor induk kependudukan juga. Jadi itu aja dasarnya NIB. Kemudian ibu punya produk, masa tos saya mau ke sertifikat halal baru tidak ada produk. Kemudian produknya itu harus 1 tahun. Karena kenapa? Banyak juga orang yang kita ikutkan ternyata setelah mendapatkan sertifikat halal tidak berproduksi, padahal banyak antrian UMK kita ini. Begitu, jadi Pak. kami jadi melihat kalau itu. pada saat sudah mendapatkan sertifikat halal, produk halal, mereka berhenti ya Pak ya? Iya, Pak, ada yang seperti itu. Makanya itu yang kita antisipasi. Jangan-jangan ini orang hanya mengejar sertifikatnya, disimpan di rumah, tidak gunakan. Padahal sertifikat ini kan gunanya untuk produknya, bukan untuk kita. Kira-kira seperti itu. Biar bisa lebih berkembang gitu ya Pak ya. Seperti itu. Pasarnya akan jauh lebih banyak kalau kita punya legalitas usaha dibanding kita tidak punya legalitas. Saya kira seperti itu. Jadi perlu sosialisasi yang lebih masif gitu ya Pak ya. Oke, kita masih mempunyai waktu kurang lebih 3 menit lagi ke depan ya. Dari Pak Puguh, apa yang ingin disampaikan juga nih untuk terkait legalitas UMK ini Pak? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Mirsa. Mungkin saya data tadi ya yang saya sampaikan tadi mungkin ada sedikit tadi saya sampaikan 40.000 kalau nggak salah ya. Yang benar adalah 20.293 seluruh Indonesia per Maret kemarin. Maret 2022 itu baru 20.293 dan di Sulsel itu baru 469. Nah, dari sini mungkin tugas kami mungkin dibantu juga sama Mbak Mirsa dan Pak Zainuddin itu gimana agar masyarakat kita, teman-teman kita yang pelaku-pelaku usaha itu nggak jadi momok itu untuk mendapatkan legalitas. Sebetulnya gampang sekali dan ini yang tugasnya memang dari Pak Jokowi ya, langsung untuk bagaimana memperdayakan ini sebetulnya untuk meningkatkan kelasnya daripada teman-teman pelaku usaha ini agar mereka naik kelas. Jadi mereka bisa ikut tender itu sebuah kebanggaan bisa naik kelas itu. Iya Pak. Jadi kalau hanya sekarang dorong itu
Ya saat ini oke lah, seperti tadi Pak sampaikan laku oke. Tapi kedepannya bagaimana? Banyak persaingan, banyak belum lagi kalau ada usaha-usaha dari luar masuk ke sini. Ya, ini untuk meningkatkan kelasnya itu salah satunya adalah dengan ada berbadan hukum itu. Ada berbadan hukum. Jadi terima kasih sekali ada kesempatan ini dari Pak Kadis juga Koperasi Smart FM. Bagaimana yang 469 itu bisa meningkat lagi Pak? Meningkat lagi kelasnya, depan Pak. lagi. Bagaimana Tahun bisa depan. mendaftarkan untuk legalitas ini? Pak Zainuddin, ini kita sampai untuk closing statement kita. Jadi nih, Pak. kami selalu bermitra dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mendorong usaha mikro kecil kita untuk mendapatkan legalitas usaha. Karena itu tadi yang saya bilang, kalau kita punya usaha terus tidak punya legalitas, kan paling pasar kita hanya di situ-situ saja. Padahal yang paling diperlukan untuk apa kita buka usaha kalau pasarnya tidak mau meningkat, Ya, tidak berkembang ya, tidak ada apalagi ke depan ini kita lihat sekarang, coba bayangkan jumlah pencari kerja Semakin meningkat. semakin Pak. meningkat. Mau kemana? Yang lain ini. Saya mau flashback dulu sedikit cerita itu terkait bahwa beberapa bulan yang lalu kami pernah ke jalan-jalan ke 2 perguruan tinggi yang ada di Makassar. Itu saya ke Universitas Muslim Indonesia. Itu ternyata setiap tahun mereka mewisuda sarjana kurang lebih 15.000 satu tahun loh. Kemudian di Universitas Muhammadiyah juga seperti itu, kurang lebih 15.000. Ini dari 2 perguruan tinggi ini yang kita datangi itu sudah ada 30.000 wisudawan. Ya. Kalau kita bandingkan dengan peluang untuk mencari kerja, Ini sangat kecil. peluang dapat menjadi pegawai negeri sipil itu kan sangat kecil, hanya 0, sekian persen. Nah, mereka pelariannya mau kemana? Kalau tidak menjadi seorang entrepreneur. Makanya kami selalu mendorong teman-teman. Kami punya namanya Sekolah Yes di kantor. Itu dikhususkan kepada anak-anak SMA kelas 2. Kita merubah mindsetnya, tidak lagi mencari kerja, tapi menciptakan lapangan pekerja. kerja. Iya. Ya. Karena kenapa? Ini pengalaman kita hampir 2 tahun di masa pandemi. Banyak orang yang di PHK larinya ke menjadi seorang entrepreneur. Walaupun sebetulnya entrepreneurnya hanya untuk menjaga perutnya, ya kan seperti itu kira-kira. Iya. Dan ini pengalaman ini seperti itu. Kemudian ini juga pengalaman pemerintah. Mungkin di tempatnya Pak Putu, di tempat saya, hampir 2 tahun ini kita kerja hanya lewat online. Tapi pekerjaan itu juga jalan. Berarti pemerintah pusat sudah melihat, ngapain lagi saya mau terima pegawai. Nah, jelas gini toh. Padahal ada pilihan cita-cita yang sangat menjanjikan, yaitu menjadi seorang entrepreneur. Iya. Okay. Ya, jadi kalau teman-teman Smart FM juga di sini hanya mengandalkan, saya melihat contoh kecil lagi, koran lokal yang kita baca manual itu sekarang kan saya jarang lagi melihat loper-loper koran yang ada di jalan karena orang berlari ke digitalisasi semua. Iya. Jadi kalau tanpa perubahan-perubahan seperti itu, yakin UMKM kita tidak akan bisa naik kelas. Iya kan? Kami akan siap selalu membantu dan memfasilitasi UMK kalau terkait hal legalitas. Kami di kantor punya program, ada namanya sertifikat halal, ada sertifikat merek, ada PIRT. Ini yang dibutuhkan teman-teman. Kenapa? Supaya pasarnya, karena kenapa di undang-undang itu atau di peraturan pemerintah itu, kalau omsetnya sudah di atas 2 miliar kan dia sudah naik kelas. Iya, berarti sudah menengah gitu ya Pak. Iya, kira-kira seperti itu. Untuk informasi lebih jelas lagi ya, untuk pelaku UMK ya, sekali lagi ya, itu bisa saja langsung ya untuk mendapatkan informasinya ke kantor Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan ya Pak, di Jalan APP Tarani. Untuk sekarang ini untuk sertifikasi halal kami sudah buat link sebetulnya untuk pendaftaran sertifikat halal itu. Iya. Kalau yang sertifikat merek itu kan sudah selesai. Ini dalam proses 300 unit produk yang sudah diproses di teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kami lagi sebetulnya target kami untuk halal tahun ini ada 1.000. Ada 1.000 sertifikat halal untuk produk UMK. Baik. Gratis Pak? Gratis. Iya. Nah, gratis. Baik. Iya, gratis. Baik. Sertifikat merek juga itu kami gratiskan. Gratis. Jadi tunggu apa lagi ya, smart listeners betul, ya. kira-kira Jangan ragu lagi untuk mendaftarkan usaha Anda untuk legal ya. Baik, sekali lagi terima kasih karena kita durasinya terbatas
sukses. Sekali lagi terima kasih Pak Pugu ya sudah hadir di studio Pak. Terima kasih Pak Mirsa, Pak Ya. Zainuddin. Ya, dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Zainuddin, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil, dan juga Pak Pugu Wiono SH, Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Untuk perbincangan ini kami simpan ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.